Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita mengucap syukur di hadapannya kalau pada hari ini, minggu hari ini kita masih boleh beribadah di hadapannya, amin. Mari kita merendahkan hati kita masuk dalam hadiratnya, kita mulai ibadah ini. Yesus, biar Engkau yang menuntun dari awal pertama hingga akhirnya. Sama-sama kita puji.
hasil pekerjaan tangan-Mu Tuhan Yesus yang begitu dahsyat dan begitu ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu, kami merendahkan diri kami Tuhan, layakkanlah kami di hadapan-Mu, biarlah ibadah ini Tuhan, ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan setiap kami boleh menerima setiap rema-rema yang baru, Tuhan Yesus, kami boleh menerima kekuatan-kekuatan yang baru, dan Roh Kudus-Mu boleh dicurahkan di atas kami. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir, Engkau yang memimpin rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beribadah. Siapa puji Tuhan, amin. Amin. Siapa puji Tuhan, amin. Amin. Mari sekali lagi kita memuji Dia. Dengarkanlah suara Nafi.
semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Raja segala raja. Bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sekali lagi saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari lebih lagi kita persiapkan hati kita untuk menerima setiap sabda kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap daripada kita. Biar Engkau selalu ditinggikan. Segala puji, kemuliaan, Tuhan ditinggikan atas segala alam.
senantiasa beserta dengan kami. Raja Daud berkata, jangan pernah ambil rohmu daripada kami ya Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih setiap apa yang kami sudah lewati Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau Roh Kudus yang senantiasa memberikan kami kekuatan, iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Berfirmanlah saat ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti. Tuhan, bukakan mata rohani kami, biar kami boleh menerima setiap jamahan dan lawatan daripada Engkau. Setiap roh letih, lemas, selelah, roh ngantuk, roh tidak konsentrasi akan pendengaran firman Tuhan. Sebelum tertutup, kami bukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Yesus berkuasa, terima kasih Bapa Surgawi, syukur kepada Allah. Haleluya, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kabarnya pasti luar biasa, baik yang di tempat di sini maupun yang di rumah. Pasti kabarnya selalu luar biasa karena ada Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Saat ini kita memperingati yaitu pencurahan Roh Kudus. Saat ini kita menerima pencurahan daripada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dicurahkan di saat Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Di setiap hidup kita, pasti kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 1-3. Kisah Para Rasul 2, ayat 1-3. Berikut adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Sebelum mereka menerima pencurahan daripada Roh Kudus, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada murid-muridnya di saat dia belum terangkat ke surga. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke surga, memberikan rohnya yaitu Roh Kudus kepada setiap kita orang percaya. Artinya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Di saat Tuhan Yesus semasa hidupnya dia berjalan bersama murid-muridnya, dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi setelah dia mati, bangkit, dan naik ke surga, dia mencurahkan rohnya buat setiap kita orang percaya. Roh Kudus dicurahkan di saat kita siap tidak. Ya, setiap hati kita siap nggak menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus dicurahkan buat semua orang percaya. Tapi kadang kita sebagai orang percaya sering kita tidak menempatkan atau tidak menjadikan Roh Kudus yang memimpin dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak menjadikan diri kita menjadi baik sucinya Roh Kudus.
Sehingga kita tidak melihat mukjizat atau kita tidak melihat terobosan yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau kita tidak pernah melihat perubahan dalam hidup kita. Di mana Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di saat Roh Kudus turun atas kita, hidup kita berubah. Kita akan menjadi saksi hidup dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan seiman kita, di lingkungan orang yang belum mengenal Tuhan, ya, di lingkungan bahkan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus sangat kita perlukan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, maka kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita. Di sini kita lihat, ya, di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya. Semua orang percaya berkumpul dalam satu tempat. Dia menantikan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan mereka. Apakah kita rindu Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita? Apakah kita rindu menanti-nantikan Roh Kudus dalam hidup kita? Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi belum tentu Roh Kudus berkarya dalam kehidupannya. Ya, banyak orang tidak menempatkan Roh Kudus atau tidak mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan berkata, di saat Roh Kudus turun atas kita, kita akan menerima kuasa. Kuasa. Hidup kita yang berubah. Ada dampak dalam diri kita buat orang lain. Nah, kadang kita tidak menerima terobosan dalam hidup kita karena kita tidak menempatkan Roh Kudus dalam hidup kita yang saya katakan tadi, atau dalam hati kita. Roh Kudus fungsinya adalah dia menginsafkan kita, membuat orang bertobat, ya, membuat orang rendah hati. Kadang sering dalam kehidupan kita, bukankah juga kita sering mengalami, pasti semua orang pernah mengalami di saat kita berjalan di jalan yang salah, Roh Kudus mengingatkan kita. Mengingatkan kita bahwa ini salah. Tapi sering kita sebagai manusia, kita tahu salah, tapi kita tidak mau menerima kesalahan kita. Sehingga kita mempertahankan kebenaran menurut pemikiran kita sendiri. Ya, walaupun kadang kita tahu itu salah. Sehingga membuat Roh Kudus tidak berkarya dalam hidup kita. Sehingga membuat kehidupan kita, ya, hanya berjalan di tempat. Orang yang ada Roh Kudus dalam hidup kita adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di saat kita melakukan kesalahan, kita bisa merendahkan hati, kita insaf dan kita bertobat. Bukan kita mengikuti kadang gengsi kita. Kadang kita mengikuti keinginan kita, kedagingan kita, sehingga membuat kita tidak mengalami perubahan dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel. Dia tahu Tuhan melakukan mukjizat. Tapi di saat dia mengalami suatu masalah, suatu pergumulan, dia cepat lari daripada Tuhan. Berarti dia tidak mengandalkan Tuhan. Betapa Tuhan luar biasa, Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara
untuk membawa kita kepada jalannya Tuhan, kepada kebenaran hidup. Bisakah kita menaruhkan Roh Kudus dalam hati kita bahwa Dialah yang berdaulat dan memerintah dalam hidup kita? Bisakah kita menerima di saat kita berbuat kesalahan, Roh Kudus ingatkan kita? Tapi ada kalanya manusia bukan insaf, malah selalu ada pembelaan diri. Benar? Di saat melakukan kesalahan, dia bukan merendahkan diri dan bertobat. Raja Daud berkata, jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Di saat Daud berbuat kesalahan, Daud bilang apa? Daud mengakui bahwa dia memang dari dasarnya ya sudah ada dosa. Dari kandungan ibu bahkan ya ada dosa. Daud rendah hati mengakui setiap kesalahannya. Nah, berarti ada Roh Tuhan dalam hidupnya. Makanya Daud berkata, jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Kalau Roh Tuhan tidak ada bersama kita, tidak mungkin kita berjalan di dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dunia tidak mengenal dia, tapi kita yang mengenal dia. Dialah yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran dalam hidup kita. Dia yang menginsafkan orang dari berbuat dosa. Nah, kalau kita ingin ada terobosan dalam hidup kita, biarlah Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Dia adalah satu pribadi. Jangan pernah menganggap remeh dengan pribadi daripada Roh Kudus. Dia sangat berperanan dalam kehidupan saya dan saudara. Sering saya katakan, ya kita selalu punya alasan untuk membenarkan diri kita. Sehingga hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita dipimpin oleh daging kita. Ya, kadang yang merusak diri kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita selalu mengutamakan atau kita izinkan keinginan-keinginan itu yang berkuasa dalam hidup kita. Boleh kita punya cita-cita, tapi jangan cita-cita itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Membuat kita tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Mempunyai harapan-harapan, tapi harapan-harapan bukan yang harapan kepada Tuhan. Ya, kita selalu berharapan itu bukan di dalam rencana Tuhan, tapi di luar daripada rencana Tuhan, sehingga membuat kita tidak berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Nah, hati-hati saudara kekasih dalam Tuhan. Roh Kudus Tuhan curahkan buat saya dan saudara. Supaya apa? Kita menerima kuasa daripada Dia. Ya. Supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Jangan kita selalu berkata, saya tahu, tapi saya mau, tapi maka kita tidak pernah akan menerima terobosan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sering kita memakai kesombongan kita, kedagingan kita, bahwa saya bisa, bahwa saya sanggup. Justru Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membantu kita di dalam setiap kelemahan kita. Amin. Roh Kudus ada bersama kita supaya di saat kita menghadapi suatu permasalahan atau pergumulan dalam hidup kita, di saat kita menempatkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita, maka Roh Kuduslah yang akan memberikan kita hikmat, memberikan kita jalan keluar untuk mengatasi setiap persoalan dan masalah dalam hidup
hidup kita. Sehingga kita bisa melewatkan setiap pergumulan kita, setiap masalah yang kita hadapin. Di saat kita menempatkan Roh Kudus yang mengambil peranan dalam hidup kita, dalam masalah kita, maka pasti kita akan menemukan solusi. Karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita melihat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita nggak usah lihat yang besar dan jauh dulu. Setiap persoalan, masalah kecil yang perubahan dalam hidup kita, sifat kita, karakter kita, kesabaran kita, itu adalah bagian Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Hidup kita mulai berubah. Hidup kita mulai ada kesabaran. Hidup kita mulai ada kasih. Hidup kita tidak mengutamakan mamon dan mamon. Hidup kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Hidup kita tidak memikirkan diri kita dan kita dan kita. Saya dan saya dan saya. Berarti Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus berkarya step by step. Tinggal apakah kita membuka hati, mengizinkan, menerima Roh Kudus ada dalam hati kita. Amin. Ya. Jadi kita lihat di dalam Roma 12 di mana dikatakan, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Jadi di saat kita Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka adanya pembaharuan budi kita. Amin. Logika kita, pola pikir kita mulai berubah. Amin. Kita tidak memakai kedagingan kita, egonya kita, ya, pikiran manusiawi kita, tapi kita berpikir di dalam kehendak Allah. Kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Setiap keputusan kita bisa membedakan mana itu kehendak Allah, mana yang kehendak daging kita. Sangat penting, amin, sangat penting agar kita tidak salah melangkah dan salah mengambil keputusan. Amin. Jadi Roh Kudus sangat penting dalam hidup saya dan saudara. Ya, mari setiap kita tempatkan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Di sini berkata tentang apa? Bahwa ada nyala api, ada lidah-lidah api. Api melambangkan kehadiran Allah yang menyucikan, yang membakar habis setiap unsur yang tidak diinginkan dari kehidupan kita dan menyalakan hati kita untuk menerangi kehidupan orang lain. Api unsurnya adalah membakar. Ya. Contoh sampah, ya, yang tidak berguna dibakar akan ada fungsinya menjadi pupuk yang berguna untuk tanaman. Benar? Lihat, sampah maupun dalam kehidupan kita ada sampah-sampah yang ada dalam hati kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iri hati, dengki, keegoisan, kesombongan, kecongkakan, kedagingan, nafsu yang menguasai dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan bakar di saat api Roh Kudus turun dalam hidup kita. Semua hidup kita, hati kita dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga menjadikan kita suatu terang yang menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya,
Roh Kudus hadir untuk setiap kita. Yang menjadi persoalan tadi dikatakan, apakah kita menempatkan Roh Kudus yang berperanan dalam hati kita? Kalau Roh Kudus tidak berfungsi dan kita tidak memberikan Dia bekerja dalam hidup kita, sama saja. Kalau kita jadi seorang bos, kita punya karyawan. Tapi karyawan tidak pernah bekerja. Kita yang bekerja semuanya. Karyawan cuma duduk aja. Jadi kita yang bekerja. Kita yang sibuk sendiri dengan pekerjaan kita. Kita punya pegawai. Tapi kita tidak pernah fungsikan pegawai kita. Sehingga kita bekerja sendiri. Akhirnya kita kecapean. Akhirnya kita kelelahan. Sehingga membuat kita sungut-sungut, emosi, marah-marah, nyalakan karyawan. Tapi karyawan nggak disuruh bekerja. Akhirnya karyawan pergi dari kerjaan kita. Salah siapa? Salah bosnya, bukan salah karyawannya. Maupun dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan pergi dari kita. Ya, kenapa? Di saat kita mendukakan Dia, di saat kita tidak pernah memberikan Dia untuk berkarya dalam hidup kita. Contoh, pernahkah Roh Kudus kadang membangunkan kita untuk berdoa, tapi sering kita abaikan dan kita tidur lagi. Dan berulang kali Roh Kudus ingatkan kita, bangunkan kita untuk berdoa. Tapi kita abaikan dan kita tidak peduli. Akhirnya lama-lama itu tidak akan membangunkan kita lagi untuk berdoa. Jadi Roh Kudus adalah lemah lembut. Ya. Tapi kuasanya sangat besar dalam kehidupan saya dan saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Di saat Rasul Petrus menerima urapan daripada Roh Kudus, menerima pencurahan daripada Roh Kudus, sehingga membuat hidup Petrus berubah. Begitu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Rasul Petrus berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya. Berarti di saat kita ingin menerima Roh Kudus dalam hidup kita harus benar. Hidup kita harus benar. Kalau kita ingin hidup penuh dengan kemenangan, maka hidup kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Hidup kita harus benar, baru Roh Kudus mau diam dalam diri kita. Namanya saja Roh Kudus. Ini adalah Roh Suci. Roh Suci, Roh Kudus tidak akan berdiam di dalam diri orang-orang yang melakukan dosa dan menyakitkan hati Tuhan. Sini Roh Kudus berkata, Rasul Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Berarti di saat diri kita untuk menerima Roh Kudus dalam hidup kita, diri kita harus hidup benar. Hati kita harus benar. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Apakah kita orang yang percaya dengan Roh Kudus?
yang rindu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Baru kita bisa menerima kuasa daripada Roh Kudus. Ya. Lihat, di sini dikatakan sebelum pencurahan Roh Kudus, di sini dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun, berdoa, menantikan Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Berarti ada keseriusan, ada kesungguhan hati, dan hati mereka percaya. Saya katakan kita boleh menyanyi tentang Roh Kudus, kita boleh berkata kita percaya. Belum tentu semua orang mengerti tentang Roh Kudus. Ya. Roh Kudus lemah lembut. Ya. Roh Kudus bisa kita rasakan. Ya. Jadi Roh Kudus disiapkan buat semua orang yang mau menerimanya. Karena Roh Kudus adalah kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus melambangkan Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak berjalan sendirian. Tapi justru Roh Kudus adalah kehadiran Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan. Amin. Sering kita tidak menerima Roh Kudus, saya katakan, ya, karena pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan masalah-masalah yang ada. Sehingga kita lupa ada seorang penolong yang siap menolong kita. Sering kita dengan kekuatan kita yaitu dikatakan menyelesaikan masalah kita sendiri. Sehingga kita membuat kita tenggelam dengan masalah-masalah kita. Sehingga kita hanya terfokus kepada masalah kita. Bahkan kita tersita waktu kita berputar-putar dengan masalah kita. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga membuat kita bukan lebih percaya kepada Tuhan. Bahkan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena yang kita kerjakan, ya, karena apa yang kita alami, masalah pergumulan, kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan. Ya. Sehingga itu tenggelam dengan masalah kita. Membuat iman kita down. Pernahkah saudara berkata, Roh Kudus, apa yang mau saya kerjakan? Roh Kudus, apa yang mau saya lakukan? Di saat kita menghadapi masalah, Roh Kudus berikan hikmat. Bagaimana saya menghadapi suatu masalah ini? Bagaimana jalan keluarnya? Roh Kudus adalah satu pribadi yang bisa kita ajak untuk berbicara. Sebagai sahabat kita, sedang kita berbicara, itulah Roh Kudus. Tiba-tiba kita mendapatkan hikmat, tiba-tiba kita mendapatkan satu solusi untuk menyelesaikan masalah kita. Itulah dia. Roh Kudus memberikan kita hikmat, Roh Kudus menyertai dalam setiap kehidupan kita. Semakin kita memberikan luang untuk Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, maka kita akan semakin banyak mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Fungsikan Roh Kudus yang ada dalam hati kita.
Suku Lewi adalah suku yang suka bertanya-tanya dengan Tuhan. Mari kita belajar segala sesuatu. Ayo kita bertanya-tanya dengan Roh Kudus. Dia akan selalu memberikan jalan keluar. Dia yang menghibur kita. Dia yang memberikan kita kekuatan. Dia yang memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Amin. Mari. Ayo. Di saat Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita yang dari ulat yang tidak berfungsi apa-apa akan menjadi kupu-kupu. Hidup kita yang berubah. Terobosan dalam hidup kita. Amin. Ada kemenangan dalam hidup kita. Sehingga orang yang melihat hidup kita menjadi indah. Dan hidup kita menjadi luar biasa. Dari hidup kita yang biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Dari ulat yang tidak punya apa-apa. Ulat ya, yang berjalan. Tapi sehingga menjadi kupu-kupu yang bisa terbang ke sana kemari dan mempunyai sayap yang indah dan luar biasa. Mari setiap hidup kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus yang mengubah sifat, karakter dan hidup kita, hati kita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Amin. Sekali lagi, kalau kita ingin hidup penuh dengan kemenangan, maka hidup kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya bila Roh Kudus turun atas kami, bila Roh Kudus diam di dalam hati kami akan mengalami suatu terobosan hidup yang luar biasa. Hidup kami yang biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Dan kami akan menjadi terang di tengah-tengah sekeliling kami, Tuhan. Dan kami akan boleh menjadi terang di dalam kehidupan orang lain. Kami akan mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Kami akan berjalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan lain. Karena kami tahu Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami rindu Roh Kuduslah yang memimpin seluruh kehidupan kami. Roh Kuduslah yang mengambil alih dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami. Terima kasih. Ajar kami mengenal secara pribadi kepada Engkau ya Roh Kudus. Biarlah kami boleh memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Engkau ya Roh Kudus. Engkau yang menuntun dan memimpin kami. Karena kami tahu tanpa Roh-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah ambil Roh-Mu daripada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Biarlah Roh Kudus ambil alih penyempatan kami. Curahkanlah ya Tuhan Roh-Mu ke atas kami. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus.
engkau yang rindu Roh Kudus dalam memimpin, kalau engkau rindu Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupan, engkau buka hati. Haleluya. Mungkin selama ini engkau tidak mengenal secara pribadi Roh Kudus. Haleluya. Saat ini engkau minta Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Kalau engkau rindu seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menanti-menantikan Roh Kudus dicurahkan, saat ini juga Roh Kudus akan dicurahkan buat saya dan saudara. Biar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Katakan ya Roh Kudus, Roh Kudus curahkan
karya-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami pengertian, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami hikmat di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa setiap. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kau telah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Bapa. Bahkan kami boleh kembali Tuhan untuk memperingati hari Pentakosta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu menguatkan setiap iman dari kami Tuhan. Dan lewat firman pada hari ini Tuhan, kami boleh mengenal karya Roh Kudus Tuhan. Biar Bapa, setiap dari kami boleh membuka hati kami Tuhan untuk Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terus Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman pada hari ini Tuhan. Maupun Tuhan, Engkau mengurapi setiap hamba-hamba yang telah melayani Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberikan satu kesatuan hati Tuhan dalam kami melayani Engkau Bapa. Biar Tuhan lewat pelayanan kami Tuhan boleh banyak jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau terus memberikan talenta-talenta baru Tuhan pada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah melayani Engkau Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan untuk dapat mengembangkan talenta tersebut ya Tuhan. Bapa, kami bersatu hari Tuhan mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Berdoa untuk Gembala Sidang Tempat ini Tuhan, Ibu Pendeta Feni Febrianita Tuhan. Kiranya Bapa Engkau terus menyertai pelayanan beliau Tuhan. Biar Bapa mukjizat-Mu boleh terjadi Tuhan setiap pelayanan Tuhan. Dan Engkau pakai dengan dahsyat Tuhan Gembala Sidang Tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberikan damai sukacita, kerendahan hati, dan roh kebijaksanaan pada beliau Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang telah hadir pada hari ini Tuhan, maupun yang beribadah secara online Tuhan. Biar Bapa Engkau sendiri yang mengurapi mereka Tuhan. Jamahan-Mu boleh ada atas setiap mereka Tuhan. Engkau juga memulihkan setiap keluarga mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan dari jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera Tuhan, kesehatan yang sempurna pada setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Maupun untuk keluarganya Tuhan, Engkau juga yang mengurapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Engkau kembalikan dengan berkat-Mu Tuhan. Maupun setiap tangan-tangan yang belum sempat memberi Tuhan, Engkau juga yang memberkati Tuhan, supaya kami dapat memberkati setiap ibadah Bapa. Kami berdoa untuk bangsa di mana kami tempatkan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai bangsa kami Tuhan, kemuliaan boleh turun atas bangsa kami Tuhan, dan Engkau juga Tuhan memberikan pemulihan atas bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan bangsa kami boleh menerima pertobatan jiwa-jiwa, dan Engkau memberikan roh kebijaksanaan Tuhan pada setiap pemerintahan kami Tuhan, dan Engkau memberikan terobosan-terobosan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan, kekasih-kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.